Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Matius Anton dari Prodi Bisnis Digital, kelas A dengan NIM 2209075010007. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dari perusahaan Biro Perjalanan milik PT Siksak pada periode Januari 2013. Baik, tanpa berbasa-basi, langsung saja. Pada transaksi pertama di tanggal 2 Januari 2013, diceritakan Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar 90 juta dan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta per unit sebagai setor modal awal saham. Pada pada jurnal umum akan tertulis sebagai pada akun kasnya asetnya bertambah sebesar 90 juta rupiah di kolom debit. Begitupun juga asetnya akan bertambah di akun kendaraan di kolom debit sebesar 210 juta rupiah yang bertotalkan 300 juta rupiah yang akan ditukarkan sebagai setoran modal saham sebesar 300 juta rupiah yang akan bertambah di kolom kredit. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 4 Januari 2013, PT Siksak memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 250 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Pada akun kas tersebut, di asetnya bertambah sebesar 250 juta rupiah di kolom debit, sedangkan modalnya berkurang sebesar 250 juta rupiah untuk 250 juta rupiah. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 5 Januari 2013, membayar biaya sewa kantor yaitu sewa ruko sebesar 4 juta selama sebulan. Otomatis pada akun beban sewanya, aset pada kolom debit bertambah sebesar 4 juta rupiah, sedangkan kasnya berkurang sebanyak 4 juta rupiah di kolom kredit. Dan selanjutnya, pada transaksi tanggal 6 Januari 2013, membeli dari toko Mebelindo sejumlah peralatan kantor yaitu kursi, meja, komputer, dan lain-lain bekas seharga 40 juta rupiah, di mana sebesar 15 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Dan pada akun peralatan kantor, asetnya bertambah 47 juta rupiah di kolom debit, sedangkan di akun kasnya berkurang sebesar 15 juta rupiah di kolom kredit. Begitupun juga utangnya akan bertambah di kolom kredit sebesar 32 juta rupiah untuk melunasi dari peralatan dari hasil peralatan kantor tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2013, membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 6.600.000. Pada akun beban iklannya, asetnya bertambah sebesar 6.600.000 di kolom debit, sedangkan kasnya berkurang sebesar 6.600.000 untuk membayar beban iklan tersebut di kolom kredit. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2013, membeli peralatan kantor yaitu kertas, tinta, dan lain-lain seharga 7.500.000 secara tunai. Pada jurnal umum, di akun perlengkapan kantor, asetnya bertambah sebesar 7.500.000, sedangkan kasnya berkurang sebesar 7.500.000 untuk membayar perlengkapan kantor tersebut di kolom kredit. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2013, menjual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT ABC senilai 42.500.000. Sebesar 20.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Pada akun kasnya, asetnya bertambah 20.500.000 di kolom debit. Sedangkan pada akun piutang usaha, asetnya juga bertambah sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan pada akun pendapatan dari PT ABC akan berkurang sebesar 42.500.000 di kolom kredit sebagai total dari paket wisata tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2013, menjual satu paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta rupiah.
PT Niaga Jaya melunasi seluruh biaya tersebut. Otomatis kasnya kasnya bertambah pada kolom debit sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan pada akun pendapatannya dari PT Niaga Jaya berkurang sebesar 38 juta rupiah di kolom kredit. Lanjut, pada tanggal 15 Januari 2013, membeli satu bis mini seharga 180 juta rupiah dari Niaga Motor. PT Siksak membayar sebesar 65 juta rupiah secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan. Otomatis dalam akun kendaraan, asetnya bertambah 78 juta di kolom debit, sedangkan kasnya berkurang sebesar 28 juta di kolom kredit, dan juga utang usahanya bertambah sebesar 50 juta rupiah di kolom kredit. Baik, pada tanggal 18 Januari 2013, menerima pelunasan piutang dari PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11 Januari 2013. Otomatis kasnya bertambah kembali sebesar 20 juta rupiah di kolom debit, sedangkan piutang usahanya sudah berkurang sebesar 20 juta rupiah di kolom kredit. Pada transaksi selanjutnya, yaitu 19 Januari 2013, membayar biaya telepon, listrik, air pump sebesar 4.700.000 secara tunai. Otomatis pada akun beban telepon, listrik, dan airnya, maaf sebelumnya saya singkat jadi Telisa agar lebih gampang untuk diucapkan, akan bertambah pada kolom debit sebesar 4.700.000. Sedangkan kasnya akan berkurang sebanyak 4.700.000 di kolom kredit untuk membayar beban tersebut. Pada transaksi selanjutnya, di tanggal 21 Januari 2013, menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 Jakarta senilai 27 juta rupiah. 27 juta rupiah. Panitia wisata SMA 234 membayar tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 2 minggu. Maaf. Otomatis kasnya bertambah sebesar 15 juta rupiah di kolom debit dan juga asetnya pada akun piutang usahanya bertambah sebesar 7 juta karena SMA 234 akan membayar sisanya pada tempo lain waktu. Dan pendapatannya bertambah di kolom kredit sebesar 20 juta rupiah. 22 juta rupiah. Pada transaksi selanjutnya, tanggal 22 bulan Januari 2023, membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah Kuta dan Pasar sebesar 7.500.000 secara tunai. Otomatis bebannya bertambah pada kolom debit sebesar 7.500.000, sedangkan kasnya juga berkurang di kolom kredit sebesar 7.500.000 untuk membayar beban tersebut. Pada transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 23 Januari 2013, membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara, Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati, Yogyakarta sebesar 4 juta secara tunai. Jika ditotalkan, beban pada akun bebannya, dia memiliki beban pada kolom kredit sebesar 10 juta rupiah untuk dilunasi. Sedangkan pada akun kasnya bertambah 10 juta rupiah di kolom kredit. Pada transaksi selanjutnya, PT Siksak membayar utang usaha sebesar 10 juta kepada toko Mebelindo atas transaksi tanggal 6 Januari 2013 dan sisanya dilunasi bulan berikutnya. Otomatis utang usahanya utang usahanya bertambah sebesar 10 juta rupiah pada kolom kredit, sedangkan kasnya juga bertambah pada kolom kredit sebesar 10 juta rupiah. Ke transaksi selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2013, PT Siksak membagikan dividen sebesar 7.500.000 kepada pemegang sahamnya. Otomatis dividennya bertambah pada kolom debit sebesar 7.500.000 rupiah, sedangkan kasnya berkurang sebesar 7.500.000 rupiah pada kolom kredit. Transaksi selanjutnya,
pada tanggal 28 Januari 2013 membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 secara tunai. Otomatis pada akun beban gaji akan bertambah sebesar 9.500.000 rupiah di kolom debit. Sedangkan pada akun kasnya akan bertambah sebesar 9 juta sebelumnya akan berkurang sebesar 9.500.000 rupiah pada kolom kredit. Dan pada transaksi terakhir, yaitu tanggal 29 Januari 2013, membayar biaya bunga bank sebesar 6.200.000. Otomatis, pada akun beban biaya bunganya bertambah pada kolom debit sebesar 6.200.000 rupiah, sedangkan pada akun kasnya akan berkurang sebesar 6.200.000 rupiah untuk membayar beban biaya bunga tersebut pada kolom kredit. Sedangkan jika ditotalkan, hasilnya akan ditotalkan semua transaksi tersebut pada kolom debit maupun kredit akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 1.051.051.000.000. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya tentang Jurnal Umum dari Perusahaan Biro Perjalanan PT Siksa pada periode Januari 2013. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Gilbert Matusanton. Terima kasih.